Halo pemirsa setia nonton singkat. Kali ini saya akan bercerita singkat film yang sangat menarik untuk dilihat. Oke, tanpa harus bertele-tele, cus ke ceritanya. Brian, seorang veteran marinir yang pernah bertugas di Irak dan dihentikan secara hormat pada tahun 2005. Ia menikah dengan Cassandra, seorang dokter, dan diberkahi anak perempuan bernama Kai. Pernikahan mereka tak berlangsung lama yang disebabkan Brian menderita pasca trauma perang. Kini ia tinggal sendiri, hidup di pinggiran kota menyesuaikan kondisi keuangannya. Suatu hari, Brian mendatangi VA untuk mengambil haknya. Namun sayangnya, petugas administrasi mengatakan bahwa dana pensiunannya telah dialihkan dengan alasan Brian memiliki tanggungan yang belum diselesaikan. Brian tak merasa kalau dia memiliki hutang pada pihak manapun, dan jika ia tak menerima uang itu, ia akan hidup di jalanan. Petugas itu tetap tak bisa mencairkan uang Brian, dan ia hanya bisa memberikan brosur tentang bantuan tempat tinggal. Dana pensiun Brian juga diberikan pada anak tercintanya, Kai, yang kini tinggal bersama ibunya. 2 hari berikutnya, Brian pergi ke bank. Ia kelihatan ragu sebelum masuk. Di sana ia mengambil semua sisa uang yang ada di rekeningnya sebesar $25 atau sekitar 382.000. Ia memberi selembar kertas pada Rosa dengan tulisan, ia membawa sebuah bom. Rosa diminta untuk tenang dan segera menghubungi 911. Melihat wajah Rosa terlihat aneh, Estelle merasa ada yang tak beres dengan tamu yang dihandlenya. Dengan tenang, ia sesegera mungkin menyuruh para pelanggan untuk segera meninggalkan bank. Brian mengetahui aksi Estelle. Ia hanya ingin Rosa dan Estelle yang tinggal sebagai sandera. Setelah tersambung dengan 911, Brian meminta sebuah tuntutan untuk mengembalikan uang pensiunannya dan akan meledakkan bom yang dibawanya bila tuntutannya tidak dipenuhi. Dan ia juga membutuhkan negosiator untuk tuntutannya. Ia juga ditanya ciri fisik serta jenis dan warna pakaian. Mendengar pertanyaan itu, ia langsung memutuskan beberapa CCTV karena ia tahu akan menjadi target penembak jitu. Melihat Estelle yang tenang menghadapi situasi membuat Brian penasaran. Estelle sebelumnya juga pernah menghadapi situasi seperti ini. Brian sebenarnya tak ada tujuan untuk merampok bank. Ia hanya ingin uang yang telah diambil dikembalikan padanya. Beberapa menit kemudian, ia berbicara dengan negosiator. Ia ingin sang negosiator menghubungi VA dan menyampaikan tuntutannya. Sambil menunggu kabar dari negosiator, Brian menelpon Cassandra mengatakan apa yang dilakukannya saat ini. Brian juga menyempatkan berbicara pada putri tercintanya. Di luar bank, hampir semua tim kesatuan berada di sana. SWAT, FBI, GBI, penembak jitu, dan polisi lokal lainnya. Karena terlalu lama menunggu telepon balik sang negosiator, Brian akhirnya menghubungi Lisa Larson, reporter terkenal WSB TV. Ia menceritakan masalahnya dengan VA pada Lisa. Dan melalui WSB TV, Brian ingin semua orang tahu permasalahannya dengan VA. Percakapan Lisa dan Brian di telepon didengar oleh Bernard, kepala negosiator polisi Departemen Marietta. Brian mulai emosional karena pihak VA tak kunjung merespon keinginannya. Lisa mencoba menenangkan Brian dan berita tentang dirinya kini telah menyebar ke seluruh stasiun TV sesuai permintaan Brian. Berita itu kini diketahui oleh Kai, putrinya, dan kabar itu juga sampai pada Departemen VA, di mana para veteran yang berada pada ruangan itu menyaksikannya.
Bernard menghubungi Brian. Ia ingin sekali mendengar permasalahan yang dihadapinya. Bernard dan rekannya tak menyangka tunggaan VA kepada Brian sebesar $892 atau Rp13.600.000. Percakapan mereka didengar oleh Rosa dan Estelle. Sesama veteran marinir, Bernard merasakan penderitaan Brian. Ia menyarankan Brian untuk menyerah dan menjamin keselamatannya. Brian menolak. Ia hanya ingin uangnya dikembalikan padanya, dan ia tahu hidupnya akan berakhir setelah ini. Di suatu sisi, Lisa mengunjungi kantor VA. Ia menanyakan alasan keuangan Brian yang bermasalah. Ternyata tidak Brian saja yang mengalami seperti ini. Ada beberapa orang lainnya yang senasib dengan Brian, yang disebabkan para elit korup yang ada di departemen VA. Brian merasa tak ada harapan akan keinginannya, dan hidupnya juga akan segera berakhir di sini. Brian meminta maaf pada Rosa dan Estelle apa yang dilakukannya. Ia menyuruh mereka berdua segera pergi meninggalkannya. Estelle mendengar percakapan antara Brian dan Bernard. Ia merasa iba padanya. Ia ingin membantu Brian dengan mentransfer uang yang diinginkan Brian. Brian menyetujuinya dan sesegera Estelle melakukan transfernya. Karena lelah membuatnya lalai, penembak jitu mendapat celah untuk membidik Brian. Authorize the rescue, Chief. There's no bomb. All hours. Do. Can't name a dog Gollum. It'll get you Samwise the Brave. Hello, this is Brian Brown Easley. I'm a former Marine, and the VA committed fraud and just stole my money, and I want it back.